وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sebuah keutamaan yang bagi seorang hamba saat dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih di antara manfaat dan keutamaan yang dipetik oleh seorang hamba pada saat dia secara istiqamah dengan konsisten menjaga pelaksanaan salat 5 waktu secara berjamaah dengan digugurkan dan dihapuskannya dosa-dosa yang dia perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, salat 5 waktu, kemudian salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya, lalu berpuasa di bulan Ramadan, dilanjutkan dengan puasa Ramadan di tahun yang berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna. Fungsinya akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa di antaranya. Idza jtunibatil kaba'ir, apabila dosa besar itu dijauhi olehnya. Yang dimaksud dengan as-salawatul khamsu, salat 5 waktu dengan fungsi menggugurkan dan menghapuskan kesalahan hamba adalah perpindahan antara dari satu salat menuju salat yang berikutnya. Salat subuh menuju salat zuhur, salat zuhur sampai dengan datang saatnya pelaksanaan salat asar, antara salat asar dan salat maghrib, antara maghrib dan isya, selepas salat isya sampai datangnya waktu salat subuh adalah mukaffiratun lima bainahunna. Bagi seorang muslim, pelaksanaan ibadah semacam ini tidak berlubang, ini akan menggugurkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Demikian juga al-jum'atu ilal jum'ah, pelaksanaan salat Jumat menuju salat Jumat pekan berikutnya. Itu pun salah satu fungsinya adalah menggugurkan dan menghapuskan kesalahan yang kita perbuat. Di antaranya, demikian juga Ramadan ila Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan tahun ini sampai Ramadan pada tahun yang berikutnya. Itu pun mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapuskan dan menggugurkan kesalahan yang kita perbuat. Kata Rasul alaihi salatu wasallam di dalam hadis, idza jtunibatil kaba'ir, selama dosa besar dia tinggalkan. Di dalam riwayat ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklasifikasikan dosa. Beliau membuat 2 kelompok untuk kesalahan yang diperbuat seorang hamba, yaitu as-saghair wal kabair. Yang pertama adalah dosa-dosa yang kecil dan ringan, kemudian yang kedua adalah dosa-dosa yang besar. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat di dalam mengartikan dan mendefinisikan dosa kecil dan dosa besar. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang terbaik untuk mendefinisikan dosa kecil dan dosa besar adalah bahwa setiap kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan pelaksanaan hukum had, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan laknat kepada si pelakunya, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara pasti bentuk siksaannya, maka kesalahan itu termasuk dari dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil
adalah selain dari yang disebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, klasifikasi dosa menjadi dosa kecil dan dosa besar. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih berhati-hati dan lebih waspada dari dosa-dosa besar. Bukan sebaliknya. Kemudian kita bermudah-mudahan dan meringankan dosa yang dianggap kecil. Bukan seperti itu cara berpikir seorang muslim. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di sana ada dosa kecil, dosa besar, agar kita betul-betul terhindar dan waspada dari dosa-dosa yang dianggap besar. Di dalam hadis ini, demikian juga di dalam hadis-hadis yang lain serta beberapa ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun, menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan seorang hamba hanya dengan sebab melakukan beberapa bentuk amalan saleh. Adapun dosa besar, maka la budda min taubah. Dosa yang dikategorikan sebagai dosa yang besar, maka disyaratkan di sana bertaubat secara khusus atas dosa tersebut kepada Allah Jalla wa Ala. Selama dia tidak bertaubat, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kasih dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada hamba dengan melakukan beberapa bentuk amalan ini, yaitu salat 5 waktu secara berjamaah, secara konsisten. Demikian juga pelaksanaan salat Jumat secara konsisten terus-menerus. Lalu puasa di bulan Ramadan. Ini akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kecil yang dilakukan seorang hamba. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hadis, idza jtunibatil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Para ulama rahimahumullah, mereka berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, selama dosa besar itu dijauhi. Mereka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di akhir hadis, idza jtunibatil kabair, ini menunjukkan syarat, artinya kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil akan diampuni, dihapuskan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 syarat. Yang pertama, dia melakukan salah satu bentuk amalan yang telah disebutkan Nabi tadi. Syarat yang kedua, dia pun harus menjauhi dosa-dosa besar. Selama dia masih menjalani dan melakukan dosa besar, maka dosa-dosa kecil tadi belumlah dihapuskan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang melakukan amalan-amalan ini, maka dosa-dosa kecilnya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang besar tidak. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua, dosa-dosa kecil yang digugurkan dan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat saja, yaitu melakukan beberapa amalan tadi. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ilustrasikan dalam sebuah gambaran nyata, si A ketika dia melakukan dosa kecil dan dosa besar, tetapi si A berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu. Dan ini mungkin sekali terjadi. Seorang hamba yang tekun, giat melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi pada waktu yang bersamaan dia melakukan kesalahan dan dosa kecil dan dosa besar. Ini mungkin sekali terjadi. Ketika dia melakukan dosa kecil dan dosa besar, pada waktu yang bersamaan dia adalah orang yang taat dan mengerjakan sholat 5 waktu. Menurut pendapat yang pertama, maka dosa-dosa kecil yang dia lakukan belum digugurkan dan tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia masih melakukan dosa besar. Tetapi menurut pendapat yang kedua, si A yang melakukan dosa kecil dan dosa besar serta menjaga salat 5 waktu, dosa-dosa kecilnya akan tetap dihapuskan dan digugurkan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia melakukan dosa besar.
Adapun dosa besar yang dia lakukan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan digugurkan dan dihapuskan kecuali dengan taubat secara khusus. Nah, ini hukum di dunia. Ini hukum di dunia. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah luas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat yang begitu luas untuk hambanya. Taubat tidak akan tertutup kemungkinan dan kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa kita sampai ke tenggorokan. Nah, selama itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat setiap hamba yang datang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, beliau menyatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum bima yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Suatu hari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menawarkan kepada para sahabatnya, maukah kalian wahai para sahabat, aku bimbing, aku tunjukkan beberapa amalan yang akan menggugurkan kesalahan dan mengangkat derajat seorang hamba. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu kami mau wahai Rasulullah. Tentu kami mau wahai Rasulullah. Dan memang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terlalu sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada para sahabatnya dalam bentuk tawaran-tawaran semacam ini. Maukah kalian? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian kalau aku ajari, aku bimbing melakukan sebuah amalan, kalau kalian kerjakan akan memunculkan rasa cinta di antara kalian? Para sahabat untuk menjawab, tentunya demikian ya Rasulullah, kami mau. Nabi Muhammad SAW menjawab, afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Nah, sebarkan salam di antara kalian. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi SAW ini merupakan salah satu metode yang bisa diterapkan seorang guru ketika dia menyampaikan bimbingan dan pengajaran kepada murid-muridnya. Dia tidak langsung menyampaikan kepada inti masalah, tetapi seorang guru membuat sebuah muqaddimah, pendahuluan terlebih dahulu dalam bentuk tawaran pertanyaan seperti ini. Maukah kalian? Dengan diberikannya tawaran seperti ini, maka seorang murid, para pendengar akan memberikan perhatian yang lebih. Dia akan menanti jawaban dari orang yang menawarkannya, seperti yang biasa dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Dalam kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, ala adullukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat? Maukah kalian wahai sahabatku, aku tunjukkan, aku bimbing kalian untuk melakukan beberapa amalan. Dengan amalan tersebut Allah menggugurkan kesalahan dan mengangkat derajat kita. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu kami mau wahai Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam yang berikutnya adalah isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ila al masajid wa intidharus salah ba'da salah fadzalikumur ribat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan itu adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi yang berat. Yang kedua adalah banyaknya langkah kita menuju masjid. Yang ketiga adalah penantian kita dari sebuah salat menuju salat yang berikutnya. Fadzalikumur ribat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan ribat. Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan ribat. Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan ribat. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini terkait erat dengan pelaksanaan salat. Berwudu, melangkahkan kaki menuju masjid, demikian juga menanti datangnya waktu salat yang berikutnya.
Semua kaitannya dengan salat. Kaitannya dengan salat. Hal yang menunjukkan bahwa kedudukan salat bagi seorang muslim adalah kedudukan yang begitu besar. Sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bahkan para ulama rahimahumullah, mereka berbeda pendapat apakah orang yang tidak melaksanakan salat itu dikatakan kafir ataukah tidak. Kita tidak membicarakan manakah pendapat yang paling kuat, apakah dia kafir karena meninggalkan salat ataukah tidak. Tetapi yang ingin kita ambil, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, betapa tinggi kedudukan salat, sehingga para ulama pun sampai berbeda pendapat orang ini kafir ataukah tidak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki perhatian yang begitu besar tentang salat dan pelaksanaannya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar berita bahwa di antara penduduk kota Madinah ada beberapa orang yang tidak melaksanakan salat secara berjamaah padahal dia mampu melakukannya, kaum laki-laki di antara mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh dalam hadis Abi Hurairah, sungguh aku ingin sekali memerintahkan agar azan salat dikumandangkan. Kemudian aku perintahkan salah seorang di antara kalian menjadi imam, memimpin salat berjamaah, sementara saya sendiri ditemani beberapa orang membawa kayu bakar menuju rumah yang orang-orangnya tidak ikut melaksanakan salat berjamaah, fa'uharriqu 'alaihim, sehingga aku bakar rumah-rumah mereka. Ini kedudukan salat di dalam Islam. Begitu besar perhatian Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, terkhusus dengan pelaksanaan salat. Maka pendidikan salat, ma'asyiral muslimin, termasuk pendidikan dasar yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat pada saat mereka telah berusia 7 tahun, dan pukul mereka, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau tidak melaksanakan salat setelah mereka berusia 10 tahun. Belum mencapai usia baligh, usia 10. Demikian juga belum mencapai usia tamyiz. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menekankan pendidikan salat kepada anak-anak. Karena sesuatu yang penting apabila tidak dimulai sejak dini penanamannya, pelaksanaannya, maka itu akan memberatkan pada saat benar-benar dia wajib untuk melakukannya, yaitu pada usia baligh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyedihkan dan begitu menyayat-nyayat hati kondisi dan keadaan kaum muslimin di sekitar kita. Kita tidak perlu melihat secara jauh dan luas, tapi itu telah kita saksikan di sekeliling dan di lingkungan kita. Berapakah di antara kita dan mereka, berapa persen yang benar-benar melaksanakan salat dengan konsisten, apalagi salat berjamaah? Dari mereka yang melaksanakan salat, ada berapa di antara mereka yang mampu melaksanakan salat sebagaimana tuntunan dan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam? Persentase yang begitu kecil, sangat menyedihkan sekali. Masjid-masjid, musalla-musalla langgar. Setiap kali dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat, berapa yang datang menuju masjid tersebut? Hanya 1 shaf, 2 shaf. Itu pun mayoritasnya adalah orang-orang tua. Adapun yang muda, la haula wala quwata illa billah, wallahul musta'an, mereka sangat jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal ilmu, mencintai amalan saleh, harus berupaya semaksimal mungkin untuk menanamkan pendidikan cinta salat kepada anak-anak kita, kepada keluarga dan kerabat kita. Karena salat apabila dikerjakan sebagaimana mestinya, apabila salat ditegakkan sebagaimana bimbingan dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, akan menjadi sebuah pilar dan pondasi penting di dalam menjaga kestabilan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
Sesungguhnya salat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sekian bentuk dan sekian ragam kemungkaran dan perbuatan-perbuatan keji terjadi di dalam masyarakat kita. Salah satu sebab yang akan mencegah hal-hal itu terjadi adalah melaksanakan salat sebagaimana mestinya, sebagaimana tuntunan dan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena banyak di antara kita, di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang melaksanakan salat namun dia masih belum bisa melepaskan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa sampai ini terjadi? Ketika dimunculkan sebuah pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, salat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan mungkar dan perbuatan keji? Mengapa kita masih melihat orang-orang yang juga melaksanakan salat tetapi terjatuh di dalam kemungkaran, terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan keji? Maka jawabannya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwa salat itu akan mencegah seorang hamba melakukan kemungkaran dan melakukan perbuatan keji apabila salat itu dikerjakan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dituntunkan dan dibimbing oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 bentuk amalan. Ketiga bentuk amalan ini jika dikerjakan seorang hamba akan menjadi penggugur dan penghapus dosa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan ketiga amalan ini. Yang pertama adalah isbagul wudu' 'alal makarih. Tetap menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi yang paling sulit sekalipun kita tetap menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dari sisi tata cara, jumlah dan seterusnya. Tentu lebih sempurna ketika seseorang itu membasuh tangannya, membasuh wajahnya sebanyak 3 kali, meskipun 2 kali telah dianggap cukup apabila air telah benar-benar merata ke seluruh anggota wudunya. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Kata Ibnu Abbas, kadang-kadang Nabi Muhammad SAW berwudu cukup sekali, mengusap wajah sekali, tangan pun demikian sekali. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad SAW berwudu sebanyak 2 kali. Tetapi itu semua, yang terpenting adalah air bisa merata ke seluruh anggota wudu. Maka dalam kondisi yang sulit sekalipun, seorang hamba, seorang muslim berusaha untuk menyempurnakan wudunya dalam keadaan dingin, misalnya di tempat dan di wilayah yang memang memiliki suhu dingin, apalagi suhu yang ekstrim, padahal tidak ada pilihan yang lain, misalnya air itu dihangatkan terlebih dahulu, tidak ada kemungkinan seperti itu, maka dia tetap berwudu meskipun dingin betul-betul menembus kulit bahkan sampai kepada tulang, tetapi dia tetap berwudu dengan sempurna. Pahala bagi mereka yang berwudu dalam keadaan sulit tentu berbeda dengan wudu yang dilakukan seorang hamba dalam keadaan yang normal. Atau misalnya kita dihadapkan dengan air yang keruh, yang tidak begitu jernih, padahal air itu suci, mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci sebagai alat bersuci. Tetapi kadang-kadang air yang kita miliki pada kondisi-kondisi tertentu, air itu agak keruh misalnya, banyak misalnya debu dan kotoran, mungkin seperti ini terjadi. Mungkin suatu saat listrik mati, sanyo demikian juga, air pam demikian juga tidak mengalir. Sementara air yang tersisa di bak adalah air yang ada di bagian bawah. Ada sedikit kotoran di situ, tetap juga kita melaksanakan wudu. Ini isbagul wudu 'alal makarih. Tetap menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit sekalipun. Seorang muslim tetap bersabar, karena dengan berwudu secara sempurna dalam kondisi yang sulit, itu justru akan menghapuskan, menggugurkan kesalahan serta mengangkat dan meninggikan derajat seorang hamba. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, katratul khuta ilal masajid. Semakin banyaknya langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, maka semakin banyak kesalahan yang kita lakukan akan digugurkan, dan semakin tinggi derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar bahwa para sahabat dari Bani Salimah ingin menjual tanah dan rumah-rumah mereka dan hendak membeli tanah di sekitar masjid Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, diyarakum tuktab ujurukum. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan masukan, nasihat kepada mereka. Tetap tinggallah kalian di kampung. Tetap tinggallah kalian di kampung. Tetaplah tinggal kalian di kampung. Jangan dijual tanah dan rumah itu. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tuktab ujurukum. Pahala-pahala kalian itu akan tetap terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para sahabat dari Bani Salimah, dari suku Salimah, ingin lebih dekat ke Masjid Nabawi. Karena jarak antara perkampungan mereka sampai Masjid Nabawi tidak begitu dekat, agak jauh. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, jangan dilakukan. Jangan dijual tanah dan bangunan itu. Tetaplah kalian tinggal di sana. Bersabarlah kalian meskipun jarak itu tidak terlalu dekat. Bersabarlah kalian karena setiap pelaksanaan salat harus datang ke masjid yang jaraknya agak jauh. Akan tetapi pahala-pahala kalian tetap terus tercatat dan tidak akan terlewatkan begitu saja. Tidak akan terlewatkan begitu saja. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing punya keutamaannya. Yang rumahnya dekat dengan masjid, tentu juga memiliki kelebihan dan keutamaan. Karena dia akan lebih cepat untuk menyambut panggilan azan, atau bahkan sebelum azan dikumandangkan dia telah datang terlebih dahulu. Dia bisa melaksanakan sholat lebih sering daripada yang rumahnya jauh dan seterusnya. Masing-masing punya keutamaan. Demikian juga yang rumahnya jauh. Dia punya kesempatan untuk tetap terus menambah pahala, meningkatkan poin derajatnya, serta kesalahannya digugurkan dengan berjalan. Kathratul khutha ilal masajid, banyaknya langkah yang dilakukan menuju masjid dari rumahnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam yang ketiga, wa intidharus salati ba'da shalah. Penantian yang dilakukan seorang hamba dari satu salat menuju salat yang berikutnya. Ini pun akan menggugurkan kesalahan serta mengangkat derajat seorang hamba. Kerinduan seorang hamba kepada salat yang berikutnya. Selesai dia salat subuh, maka yang menjadi pikirannya, yang selalu terus menggelayut di dalam hatinya adalah menanti kapan tiba salat zuhur. Kapan tiba salat zuhur? Ketika salat zuhur tiba, selesai salam, maka yang dia pikirkan, yang dia inginkan, yang dia rindukan adalah datangnya pelaksanaan salat asar. Terus begitu. Sekedar penantian yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, menanti, merindukan, menginginkan, itu menjadi sebab kesalahan yang diperbuat akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa amalan-amalan di dalam Islam. Begitu cinta dan begitu kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat, sehingga amalan yang dianggap ringan, amalan yang mudah dilakukan, tetapi balasannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari pelaksanaan salat itu memang begitu luas untuk dibicarakan. Maka dari awal tadi kita telah menyampaikan puji-pujian dan tahmid serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan bagi kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tidak setiap hamba mendapatkan taufik dari Allah. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Tidak semua orang bisa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk hamba-hamba yang dipilihnya. Dimudahkan, diringankan langkah kaki kita dengan harapan-harapan yang tinggi, yaitu mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap terus memberikan kesempatan bagi kita di dalam menjaga salat 5 waktu pada waktu yang akan datang, sehingga kita termasuk hamba yang selalu merindukan salat,
termasuk hamba yang pada akhirnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surga melalui pintu salat. Melalui pintu salat. Surga itu 8 pintu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap orang akan dipanggil sesuai jenis amalan yang dia lakukan di dunia. In kana min ahli salati fa min babis salah. Kalau seorang hamba itu adalah hamba yang senang, gemar, giat menjaga salat, salat wajib maupun salat sunnah, dia sempurnakan tata caranya, rukun-rukun, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu salat. Kalau dia termasuk hamba yang selalu menjaga amalan puasa, maka dia akan masuk melalui pintu puasa. Hamba yang selalu bersedekah dan berinfak, maka dia akan dipanggil dari pintu infak, pintu sedekah dan pintu zakat, dan seterusnya. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan hadis ini kepada para sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ada pada hari kiamat nanti seorang hamba yang dipanggil dari ke-8 pintu itu sekaligus? Apakah ada seorang hamba pada hari kiamat nanti akan dipanggil dan disebut namanya, diminta untuk masuk ke dalam surga melalui ke-8 pintu itu sekaligus?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ada hamba itu." Dan saya berharap bahwa hamba itu adalah engkau sendiri, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mencintai salat, merindukan salat kapanpun dan dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.